Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dahlan dengan NIM 2021 0501 01016. Kelas A Ekonomi Syariah. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasional Perbankan Syariah dengan pembahasan yang pertama yaitu instrumen penghimpun dana bank syariah dan yang kedua produk jasa perbankan syariah. Nah, kita bahas yang pertama yaitu instrumen penghimpun dana bank syariah. Ada 3 instrumen dalam menghimpun dana bank syariah, yaitu deposito syariah, tabungan syariah, dan giro syariah. Apa itu deposito syariah? Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat oleh pihak ketiga pada bank syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana atau sohibul mal dengan bank atau mudharib dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka. Nah, akad yang sesuai dengan prinsip investasi atau deposito adalah prinsip mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengelola dana atau mudharib. Dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian, deposan bukanlah leader atau kreditor bagi bank, seperti halnya pada bank konvensional. Nah, yang kedua yaitu tabungan syariah. Apa itu tabungan syariah? Tabungan syariah adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sama. Dalam operasional bank syariah menerapkan 2 akad dalam tabungan, yaitu wadiah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad-damanah, di mana tabungan ini tidak mendapatkan imbalan bagi hasil karena sifatnya titipan dan dapat diambil dengan menggunakan buku tabungan atau melalui ATM. Tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip mudharabah, yang diantaranya adalah pertama, keuntungan yang diperoleh dari dana yang dikelola oleh bank sebagai mudharib harus dibagi dengan nasabah sebagai sohibul mal. Nah, yang kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Yang ketiga, giro syariah. Giro syariah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakainya dengan prinsip al-wadiah yad-damanah atau titipan. Wadiah merupakan perjanjian perwakilan untuk tujuan melindungi harta seseorang. Dalam hal ini, bank dapat mempergunakan dana nasabah selama tidak ditarik. Sementara bank memberikan garansi bahwa nasabah dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, kartu ATM, dan sebagainya tanpa biaya. Dana yang terhimpun dalam rekening giro tidak dapat digunakan bank untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek, tetapi dapat digunakan bank untuk kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Nah, pembahasan selanjutnya itu produk jasa perbankan. Ada beberapa produk jasa perbankan yaitu transfer,
inkaso, dan clearing, serta sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BI-RTGS. Produk jasa perbankan yang pertama yaitu transfer. Apa itu transfer? Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer yang uang keluar ataupun masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik. Artinya, bila satu cabang mendebit, cabang lain mengkredit. Yang pertama, transaksi keluar, yaitu salah satu jenis pengiriman uang yang dapat menyederhanakan lalu lintas pembayaran adalah dengan pengiriman uang keluar. Yang kedua, transfer masuk, yaitu di mana bank menerima amanat dari salah satu cabang untuk membayar sejumlah uang kepada seorang beneficiary. Dalam hal ini, bank pembayar akan membukukan hasil transfer kepada rekening nasabah beneficiary bila ia memiliki rekening di bank pembayar. Nah, yang kedua yaitu inkaso. Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah, baik perusahaan maupun perseorangan, untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan pembayaran atau tertarik berada di tempat lain, dalam atau luar negeri, menyetujui pembayaran olehnya. Penagihan tersebut dapat berupa cek, giro, wesel, dan surat utang. Nah, produk jasa perbankan yang ketiga yaitu clearing. Clearing adalah suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta clearing dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat tertentu. Clearing terjadi antara dua bank berbeda yang lokasinya sama kota. Nah, yang terakhir yaitu sistem Bank Indonesia atau BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antara bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual. Volume transaksi RTGS agregar adalah jumlah transaksi yang diproses dalam sistem BI-RTGS pada periode waktu tertentu. Nah, untuk perbedaan transfer, inkaso, clearing, dan sistem Bank Indonesia atau BI-RTGS, yang pertama yaitu transfer. Pada transfer, waktu tiba uang sangat cepat. Yang kedua, dapat mengirim ke berbagai bank sekaligus nasabah tinggal ke bank maka transaksi akan dilayani. Nah, yang ketiga, biaya pengiriman akan lebih murah. Yang keempat, transfer juga bisa dilakukan lewat m-banking. Nah, untuk inkaso, perbedaan yang pertama yaitu warkat yang ditagih harus berasal dari luar kota atau daerah luar negeri. Yang kedua, inkaso dan warkat hampir sama. Yang membedakan itu warkatnya seperti cek, bilet giro, wesel kwitansi, dan lain-lain. Nah, untuk clearing, perbedaannya yang pertama yaitu waktu penagihan lebih cepat, terutama warkat dalam jumlah banyak. Yang kedua, warkatnya hanya berasal dari kota yang sama. Yang ketiga, warkat yang ada dalam clearing hanya berupa bilet giro, wesel bank, surat bukti terima transaksi dari luar kota, dan non-kredit. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu pada sistem BI-RTGS. Yang pertama, BI-RTGS digunakan untuk memproses transaksi yang termaksud high value payment system dan bersifat segera. Yang kedua, pada proses pembayaran menggunakan BI-RTGS dilakukan per transaksi secara seketika dan tidak dapat dibatalkan dan hanya melayani transaksi kredit. Demikianlah presentasi kali ini mengenai pembahasan tentang instrumen penghimpunan dana bank syariah dan produk jasa perbankan syariah.
Demikianlah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.